Tahun boleh berganti, tapi yang namanya dinasti kok masih jadi tradisi? Dari dinasti Cruyff ke Gu Johnson, dari dinasti Schmeichel ke Ferguson, dari dinasti Maldini ke dinasti Joko. Welcome to Box Football Podcast. Maksud saya Joko Susilo. Oke. Ketua coach tuh Joko Susilo punya anak. Ada Cesa, ada siapa tuh depannya gue lupa tuh anaknya. Jadi emang main di Arema under 20. Sekarang udah berkembang terus. Jadi Joko dinasti kan ayah anak. Iya dari Joko bapaknya ke anaknya. Joko Susilo. Betul. Emang ada Joko lain yang dinasti? Iya bukan. Ada si Joko. Joko. Iya. Tapi Joko emang anaknya belum ya? Belum. Iya makanya itu dia. Jangan salah paham dulu. Sabar nonton dulu sampai kelar ya. Ya karena kan maksudnya dinasti itu kan maksudnya ayah anak. Itu kan ada banyak kan terjadi di sepak bola. Tapi kita bahas nanti. Kita mau bahas dulu nih yang pastinya jadi concern kita di setiap episode. Yaitu tentang Kanjuruhan ya. Dan ada update terbaru Dex dari Kanjuruhan. Masih dari proses renovasi ya. Namanya Berantas Adipraya beserta BUMN dan PUPR. Itu garap renovasi. Pertanyaannya apa aja yang direnovasi? Nah, dari artikel ini disebutkan bahwa renovasi sarana dan fasilitas. Stadion ini juga akan dilengkapi monumen berupa diorama yang terdapat nama-nama korban yang tercatat di prasasti untuk mengenang tragedi Kanjuruhan. Katanya begitu. Iya. Dan juga ada kalau kita lihat ya, ini ada event dari Dispora juga ya. Oh ya, Dispora juga akan rutin ya. Mau rutin adakan event di Kanjuruhan supaya narik pengunjung katanya gitu. Ini bisa dibaca artikelnya di mana tuh Surya Malang. Dan juga kemarin temen gue ya anak skor ya ada yang mampir ke Malang gitu. Ada beberapa yang difotoin tuh emang renovasi dan memang banyak ditolak kan sebenarnya. Dan masih ada gerbang 12 sampai 13 ya. 12 dan 13 tuh masih tetap begitu, masih ada tempelan-tempelan, masih ada lilin, masih ada segala macam lah. Masih ada coretan polisi bunuh gitu. Iya, masih bunuh adikku gitu kan. Ada poster-posternya juga. Ya kita upayakan semoga terus diusut ya sampai tuntas. Ini agak susah emang ya kalau kayak gini. Soalnya pada kenyataan kan tragedi Kanjuruhan kan bukan cuman salah desain doang kan, makanya direnovasi salah bukan desain. Cuma salah desain stadion. Tapi salah manajemen ini juga salah memanage juga, salah memanage juga. Nah, salah satu dari memanage crowd itu adalah tentang safety instruction ya. Nah, itu kemarin ada safety instruction dari AI ya di GBK kalau kita lihat di pertandingan Brunei lawan Indonesia ya. Nah, itu dia tuh. Nah, ini tuh kemarin ada safety instruction menggunakan tuh kalau kita lihat tuh yang videonya tuh AI ya dari karakter AI. Pentingnya mengetahui pintu keluar stadion untuk mengantisipasi situasi darurat. Jadi si AI ini berperan ngebantu supporter memahami langkah-langkah gimana caranya menyelamatkan diri. Di video itu juga dijelaskan 8 langkah yang perlu diperhatikan oleh setiap individu dalam kondisi darurat ketika berada di stadion gitu. Speaking of AI, ini sangat relate juga sama Box to Box karena tim yang dimiliki oleh Box to Box yaitu Inter Nusantara. Ini akan segera main lagi ya. Karena musim kedua akan bergulir lagi kan? Iya benar. Dan akan dimulai 20 Oktober. 20 Oktober besok berarti langsung. Besok. Wow. Dan Inter Nusantara cepat itu sekali ya musimnya. Iya, cuma 3 bulan doang ya. 3 bulan dalam semusim. Betul. Terus istirahat. Break cuma 1 bulan. Jadi emang lumayan cepat juga buat para klub tuh udah mulai nyari-nyari pemain juga ya. Di Oktober sibuk banget ya, ada 4 pertandingan langsung di Oktober. Iya, ini dia nih. Besok South London lawan Inter tuh di London mainnya ya. Iya, London di Moyfield Stadium. Hilly Fields. Hillyfield. Dulu ya Moyfield Stadium. Ngebaca aja tipe. Baca aja tipe. Dia ini pabrik suara rakyat Sura nulisnya. Iya. Kemarin. Jadi anak-anak Inter Nusantara udah pada mulai latihan kemarin. Kemarin gue liat fotonya tuh ada Segara Biru, Bas Solsing sama Dominic Wales lagi latihan. Ih mantap. Box to box bro. Sekarang ada sponsornya tuh lihat. Box to box gokil. Nah, jadi training partner ya. Dibilang ya jadi training partner di Inter Nusantara ya, kita akan dikasih player cards katanya untuk kita train pemain-pemain kita. Jadi jangan lupa buat kalian bisa sign up ke wanaff.com, ff.com.
nanti dapat kartu di sana atau bisa beli kartu juga di sana dan kartunya bisa dipakai buat ngetrain pemain gitu. Itu kayak inilah kayak main FUT ya. Iya. Kayak Food ya. Tapi tuh kalau jadi apa jersey latihan sponsor tuh kan berarti setara kayak getir di Spurs ya. Iya. Spurs kan getir sponsor. kayak ini kayak maskapai penerbangan Garuda di Oh Liverpool. iya, Liverpool sempet juga. Dan itu dari update dari box to box yang Jangan ada lupa, di training. follow juga @Internusantara FC. Oh iya. @Segara Biru 7 dan Bas.Holsing. @bas.holsing. Nah itu biar tahu update-nya mereka tuh ngapain aja, kesehariannya gimana sih si AI ini gitu bisa langsung dilihat. Dan juga ada update terbaru juga dari YNFF yaitu bolanya itu sudah resmi berpartner dengan keren banget sih ini. Ini karena Beckham baru tayang ya. Oh Beckham umroh dulu ya. Dulu kan iya. dulu. Umroh banget Brill Cream. Bro. Tapi habis itu Adidas. Oh iya, dia cukup lama ya. Lama dia. Iya. Jadi bolanya ntar umroh si One FF ini. Full umroh gitu ya. Bolanya doang tapi. Oh boleh Kalau doang. seragamnya sih ya masing-masing. Iya. Dan kami juga dari Box to Box pengen ngajak buat lo nonton juga pertandingannya. Karena pertandingannya Jumat juga. Anyway Jumat pulang kerja. Jadi emang kita bisa nonton juga dan gak bentrok liga manapun gitu kan. Sebentar 15 menit paling Cuman lama. iya 15 menit paling lama lah. Karena kan future nih kayaknya di virtual nih. Kita selalu ngajak soalnya kita jadi pemegang sahamnya kan, pemilik sahamnya. Iya. Bersama rekan Bersama Anda. Afif Safi. Afif Gimana Safi, kemarin? pemain Persipan yang ternyata duduknya di tribun, bukan di bench. Maksud gua, Enggak itu tribun. tribun. Bukan bench. Mana pakai boxer terus lagi tuh. Boxer liat gak lu foto? Maksudnya di tribun tuh gak dimainin, gak dipanggil. Gak ada di list. Gak Di masuk DSP squad ya. match. Gak masuk squad di tribun. Iya, maksud gue pikir kalau game pertama belum kali, Match game squad kedua maksudnya. Farmel. Kalau bahasanya, maksudnya anak bola atau anak basket itu kan biasanya kena rotasi. Nah ada kayak gitu. Kok 3 game kena rotasi, Afif? Kan maksudnya kan kalau misalkan di setiap Tim game tuh, day gitu kan ada ya. match squad kan. Itu kan Biasanya kan biasanya tuh 11, ada bahkan gak 11, 7 bench. 7 bench terus ada yang cadangan tuh biasanya. Jadi kan kalau misalkan lu kalau ini match squad kita biasa 20 tuh Iya, yang iya. dibawa ke stadion gitu Iya, kan. tiganya Nah itu di biasanya tuh tribun. ada yang nggak masuk bench. Ya udah tuh di tribun tuh Di tribun. biasanya. Entah dia cedera atau apa. Tapi gak cedera kan. Kayaknya cedera hati. Karena saya juga jauh nih ke Pandeglang nih. Iya jauh ya. Ternyata untuk ngonten doang nih. Tapi Sampai ikut kemarin latihan. gimana? Ada keseruan menarik gak di sana? Kemarin seru sih karena gue ngerasain latihan bareng juga. Oh iya. Conditioning Oh, iya, tapi iya, bukan yang taktik. Taktik kan pagi. Nah pas taktik Afif gak dateng. Kayaknya itu masalahnya. Kenapa Ya Allah. Ya gak tahu dia emang latihannya sekali sehari doang. Ini si Apip mau jadi Jadon Sancho gimana? Dia mungkin emang latihan conditioning doang ya. Ya gue bilang sama Apip nih. Lu jumlah latihannya sama kayak gue. Gimana lu bisa main? Iya benar sih. Ya kan gue kan bukan mau main. Gue aja main latihan sama mereka conditioning doang kan. Kayak rondo terus Latihan kayak taktik justru yang dia, apa iya. yang gitu-gitulah, yang fisik-fisik gitulah gitu. Bukan yang main apa taktik. Karena mereka jebol 2 kali free Gerak kick. kemana Iya, gitu ya, sama iya, iya. 2 game itu Persipan sama-sama gol dari free kick. Direct free kick. Jadi yang itu kan dilatih. Nah, Apip enggak ada pas itu. Ya, gimana sih? Gitu. Tapi keren sih. Apip, Gue sih apalah. respect coachnya Persipan Suitapata. Dia dulu kan gelandang karismatik lah di Persib Kota, PSIS. Itu di halftime tuh selalu bikin hasil yang baik. Karena waktu pertama juga Comeback ya? game pertama ya. Terus game kedua udah 2-0 comeback. Kemarin juga 0-0 mandek. Babak kedua 2 gol. Gitu. Itu gara-gara Keseruan. lo ngepost itu gue jadi lihat Instagramnya Suita Pata. Fotonya sama semua. Ya kan boomer ya. Ya udah apa-apa lah. lah, ya Tapi udah keren. Paling ini aja sih maksud gue seneng sepak bola lower division lah. Karena ada ya gue diceritain kan kemarin mistis-mistis gitu kan. Terus juga gue sebenarnya konten juga sama mereka di Tekel Bebas. Nanti Iya. bakal tayang gitu ya. Itu ada beberapa fakta dari mereka. Udah ngapain aja sih biasanya disuruh ngapain kayak lompatin api lah. Terus tiba-tiba lemes di lapangan gitu-gitu lah. Jadi kami masih menduga Ronaldo Ayan di final 98. Itu karena faktor non teknis. Ya, gitu. Nggak tahu lah ya kita akan lihat kayak gitu gimana. Yang jelas lapangan latihannya sih yang perlu diperbaiki sih. Stadion Badak itu kan udah legend ya Nah dari tahun harusnya yang 53. direnovasi banyak Nah, Kanjuruhan. Stadion Badak Pandeglang dong. Bukannya Kanjuruhan. Walaupun ya sama-sama perlu juga sih, cuma Ya udah lah. nggak sekarang gitu. Tapi yang rame juga selain pertanyaan, anyway lolos 8 besar jadi Persipan. Oh jadi lolos. Lolos sebagai runner up grup kayaknya di bawah Farmel.
Terus gue nggak tahu nih Afif bakal datang lagi apa enggak. Karena dia bilang gue kayak udah bener jadi content creator aja. Udah kena mental duluan. Udah kena mental Enak, duluan. kayak gini ngapain gue main bola ya gitu. Ya udah akhirnya gue dapat jersey Afif, pemain yang tidak diturunkan. Selain itu juga di weekend kemarin, yang mantap juga di hotel, menurut gue hotelnya juga ya. Gue gak bisa nyebut nama hotelnya, tapi gue tinggal di sebuah hotel. Yang ketika gue masuk, itu layar TV-nya itu Zoom cuy. Hah? Jadi channel lokal, tapi nayanginnya Zoom, jadi kayak kotak-kotak orang gitu loh. Oh. Sumpah. Jadi gue sama Pip, ini kita suruh lihat orang meeting kali ya? jadi bingung itu Zoom, mereka lagi meetingin apa gak jelas, channel lokal. Oh channel lokal tapi Zoom orang, ntar gue kasih video ini. Zoom. Iya, jadi muka-muka orang lagi meeting anjir. Gue ini apaan ya? Ada 3 lah channelnya tuh di hotel gue tuh ada 3. Salah satunya Metro TV. Jadi kami sepanjang nongkrong H-1 match, nontonin keputusan MK. MK tuh ini video game itu ya. Video game gitu. Fatality ya. Iya, Mortal Kombat. Iya, Iya kan, iya. sidang Mortal Kombat Mortal tuh. Kombat. Ya kan, ada Zero apa namanya? Sub-Zero. Sub-Zero, Scorpio. Di Mortality. Liu Kang ya, Liu Kang. Ada Samsung. Anjing nyebut merek. Waduh, disebut merek gitu. Tapi itu keramaian yang terjadi kan di kancah perpolitikan gitu kan. Tapi kan kita nggak bahas itu nih. Ada juga yang rame, yaitu keywordnya dinasti. Dinasti. Nah, waduh, dinasti nih. Tapi kan Dalam ini bola. cengkeraman kekuasaan dinasti. Waduh. Sepak bola maksudnya. Iya. Dinasti ini membuktikan bahwa dinasti sebenarnya terjadi di mana-mana gitu kan. Kalau misalnya bapaknya pemain bola, ya dia pengen anaknya Main bola juga. Kalau Di klub yang bapaknya sama kalau bisa. lurah, siapa tahu anaknya juga pengen jadi Main lurah, bola. camat. Ya kan Iya, lurah maksudnya- main bola kan. Iya di bisa. SSB gitu. Maksudnya kan untuk kehidupan, Iya. maksudnya lurah-lurah di sini. Mentang-mentang Arsenal ininya visit RW Anda. Wah iya. Ya. Bisa. Terima kasih Dex. Tapi kayak gitu, dinasti di bola ada banyak kan, ayah dan anak. Iya. Yang mana akhirnya sebenarnya sih banyakan tuh udah pensiun ya. Pensiun anaknya baru masuk. Anaknya Walaupun nggak cuma di bola, kita lihat LeBron James juga katanya menunda pensiun karena pengen Brony. ya nunggu anaknya naik. Anaknya main, akhirnya dia main bareng sama anaknya. Gu Johnson pernah main bareng anaknya. Bareng, pernah. Gitu. Tapi secara umum nih soal dinasti ayah anak ini gimana Dex? Ya gue sih liatnya ya wajar lah, kekeluargaan terjadi juga kan. Gak cuma di politik tapi juga di sepak bola. Sebenarnya sepak bola juga cerminan politik juga sih. Jadi kalau kita Johan Cruyff sama Jordi Cruyff misalkan gitu, Maldini sama anaknya Cesare sama Paulo. Ya dia juga kan tahu dia punya darah pemain sepak bola, anaknya bisa main bola juga. Ya udah anaknya gue latih dulu nih. Bisa jago gak nih? Kalau jago ya udah gue jadiin pemain utama. Dan ya kalau kisahnya Maldini sih ya. Ya kebetulan dua-duanya jago sih. Gak kayak Jordi sama Johan. Iya. Ini Walaupun berhenti di Paulo kayaknya ya. Karena Iya Daniel. dua Belum. anaknya lagi sih nggak Yang terlalu satu agen kelihatan. yang mana yang agen? Yang Christian Ini kakaknya. Daniel kan nih. Oh, Christian. Danielnya sekarang di Daniel Empoli. Empoli lagi Empoli. dipinjamkan. Ya Christian kayak yang udah pernah gue bilang ya, dia 27 tahun, udah pernah di Brescia, Reggiana, Pro Piacenza, tapi kayaknya nggak impresif. Akhirnya dia jadi jadi agen barengan sama Giuseppe Rossi. Giuseppe Rossi. Rizzo, United sorry. kan. Rossi pemain gak sih? Giuseppe Rossi mah Rossi main. Pemain ya. Rizzo. Giuseppe Rizzo dia agennya Tonali, fratesinya Inter sama Cristante. Sebenarnya menurut gua jadi agen pun ya maksudnya sama-sama masih wilayah di sepak bola kan. Iya, Ya, maksudnya itu masih masuk dinasti sih menurut gua. Hmm. Kayak Johan Jordi juga kan. Oh jadi ya, ranahnya. ya ranahnya masih sama gitu. Ya kayak Kesari juga kan habis jadi pemain Betul. jadi pelatih timnas juga kan ya. Tapi maksud gue kalau gue pikir ya, jadi sebenarnya ketika lu dari jadi pemain terus kemudian jadi agen itu kan yang paling penting koneksinya, Koneksi, kan? Sebenarnya iya, jaringannya gitu. Jadi kemarin tuh yang gue baca dan pernah kita bahas kan sebenarnya ketika Mark Overmars jadi direktur of footballnya Ajax gitu kan. Dia tuh cukup mengandalkan kontak-kontak di WhatsApp-nya dia gitu kan. Dia tahu pemain ini bagus, gue tahu harus menghubungi kemana gitu. Itu kan koneksi juga gitu. Nah menurut gue ketika seorang mantan pemain, apalagi bapak atau keluarganya itu punya nama besar gitu ya di Punya kancah posisi sepak bola, juga. punya posisi, itu pasti ada kemungkinan dia punya koneksi jadi agen gitu. Gue tahu ini koneksinya apa kalau mau menembusin ini kemana gitu loh. Dan kita kan selalu kayak udah pernah bahas juga ya, proses transfer di belakang layar tuh kan nggak selalu kayak lu main FM kan. Iya. Deal ini terus kemudian ya udah jadi gitu kan. Kan kadang-kadang mesti ada juga yang kayak yang gue bilang gitu bahwa kadang-kadang lu harus lewat orang ketiga, lu nanya ordal dulu ya? ordal inquiry dulu harganya berapa. Ya udah di segini baru kemudian si klub ini masuk katanya ini segini ya, ini gue tawarin nih ya, Iya. sesuai bid lo gitu. Dan sebenarnya ini pilihan karir yang menarik juga karena kan
anggaplah begini, dia join sama pemain-pemain lainnya karena tadinya pemain kan. Jadi minimal ada grup WhatsApp atau grup apapun itu yang dia tergabung di dalamnya itu ada banyak pemain lain. Ada pelatih juga, mungkin dia tergabung juga di grup WhatsApp komunitas apalah misalnya, entah sesama agen akhirnya atau mungkin sosok-sosok penting di sepak bola gitu kan. Jadi ketika dia akhirnya main nggak bisa, akhirnya jadi agen, ya udah tinggal bilang misalnya gue temen lo. Udah gue agenin aja. Paling enggak kliennya udah jelas gitu kan. Dan Iya, udah ngerti. link-link circle-circle udah tahu. Dan dia juga pasti kan punya agen kan sebelumnya. Messi tuh Jadi dia agennya tahu bapaknya gitu. kan. Iya. Jorge. Mbappe juga Mbappe juga bapaknya. Wah mau mengeruk sendiri tuh kayaknya. Asal jangan itu manajer atau apa tuh kayak si siapa namanya? Wandanara. Oh, Itu manajer kan? Si Itu siapa? Icardi kan? Icardi sama akhirnya berantem sama Maxi Lopez kan waktu itu kan. Itu kalau istri emang agak susah, mendingin yang sedarah aja deh. Sedarah, Jangan bapaknya pasangan. Iya kan? Tapi sebenarnya gue tertarik ngeliat topi lu deh sini. Ini Topi jadi anak ini ya? basket nih, coba liatin. Nah. Enggak, ini PDIP ini. Banteng merah. Lu kagak ikutan nih gue deh. Enggak, maksudnya gue kan pakai ini kan karena nih Hoki Caraka habis golin timnas ya kan. Ya kan 2 game kan. Ini gue menarik nih pilihan Chicago Bulls lu ini. Banteng merah ya. Banteng Ini merah, iya. gara-gara gimmick aja gue mah. Iya. Beli topi. Bener. Tapi gini kita kalau kalau ngomong tadi soal dinasti-dinasti yang banyak orang omongin juga kan Johan sama Jordi kan. Ya, Jordi. Jordi yang bukan amat ya. Tapi Jordi Cruyff yang pernah main di Jordi MU juga. amat. Tapi sebenarnya orang publik bola kalau untuk mungkin angkatan gue ya, ingetnya sih Jordi ketika di Alaves sih. Dia Laves ya. Di Alaves justru karena bahkan sampai final apa juara sih? Final. Final kan kalah sama Liverpool Final ya. UEFA Cup itu. 2001 Kalah sama Liverpool ada Ivan 5-4. Alonso Nah. gitu-gitu. Cosmin kontra gitu kan. Jordi Oh itu sama kalahnya sama Liverpoolnya McAllister. Ya benar, McAllister. Iya kan? Gitu. Nah tapi kalau secara karir kan sebenarnya gak secemerlang bapaknya kan. Ya kalau tadi kita dicontohkan kepada dinasti Maldini yang dua-duanya jago ya menurut gue. Cesare sama Paulo tuh dua-duanya jago. Kalau Daniel mungkin enggak anaknya, cucunya Cesare. Cuman Johan sama Jordi ini agak jomplang sih. Johan itu kan legend ya. Dia tuh bisa ngasih ngasih dampak taktikal sampai hari ini bahkan. Ke Pep. Influence-nya gitu ke Pep dan ke lain-lain gitu. Sementara Johan tuh permainannya biasa aja. Cuman Jordi permainan biasa aja. Dan cuman yang menarik dari Jordi Cruyff ini adalah sebenarnya dia jadi pemain itu bisa dibilang gagal. Tapi dia berhasil waktu jadi sporting director di tim yang ini nih, tim yang Maccabi Tel Aviv. iya dia sepertinya ingin berkata kepada Aviv ya, Tel Aviv. Tel Aviv. Maccabi Tel Aviv. Jadi di Tel Aviv itu dia bisa bikin Tel Aviv tuh juara 3 kali berturut-turut, nggak salah itu pertama kalinya, dan mengorbitkan manajer-manajer yang bagus seperti hitungannya bagus ya waktu di Tel Aviv ya. Ya. Si Paco Taran tuh Paco Ayestaran tuh mantan asistennya Rafa Benitez. ya, Benitez. Terus habis itu juga Slavica Jokanovic itu sebelum pindah ke Watford tuh di Tel Aviv dulu. Iya. Peter Bosz PSV sekarang. sebelum PSV sebelum Ajax Ajax. Iya. di Tel Aviv dulu, sama siapa Sota Arveladze dulu striker Ajax kan? Georgia ya, Betul. benar. Itu juga di Tel Aviv. Gue lupa abis Sota Arveladze siapa gitu pelatih dari negara Afrika gagal, akhirnya si Jordi Cruyff ya udah abis ini gue yang jadi pelatih deh. Besok dia jadi pelatih Tel Aviv. Hitungannya oke sih meskipun gak sesukses pendahulu-pendahulunya. Habis itu dia dikontrak Barcelona untuk jadi sporting director juga. Baru cabut 2021. Baru Iya. kemarin ya. Si Jordi Cruyff itu kan sampai nama belakangnya nggak pakai Cruyff kan? Iya. Dia Jordi. pakai nama Jordi. Bahkan gue nggak tahu deh. Kayaknya di Man United, gue nonton dia main di Man United, di Barcelona tuh nonton sebenarnya. Kayak, wih anaknya Jordi apa? Wah anaknya Johan Johan, Cruyff ya. ke Man United nih itu. Gue SD itu. Terus kemudian ternyata ya agak susah ya nembus depannya tuh kan masih digabung tuh masih ada Cantona kan kalau salah. Iya. Masih Itu ada zamannya Cantona. Beckham kan? Beckham Iya, muda sempat ya setahu gue. Beckham masih nomor 10 masuk Iya, tuh iya, itu iya. Jordi 10 Cruyff apa musim itu. Hah? 10 apa 10, 96 97 kan. Si Jordi Cruyff masuk, depannya itu masih ada Cantona, Andy Cole suka cedera. Cuman yang bikin dia susah dapat tempat di depan tuh karena tiba-tiba kan Ole Gunnar Solskjaer itu kan baru didatengin setelah gagal dapat Alan Shearer tuh. Iya. Datengin Solskjaer ternyata talk chair terus udah gitu. Posisi depannya tuh keseringan Solskjaer, makanya si Jordi Cruyff agak susah buat nembus jadi pemain utama. Kalau di United gitu ya. Terus kemudian dia pindah itu ke Spanyol balik lagi. Laves. Tapi ngomongin Jordi sama Johan ini tuh rada mirip kasusnya sama enggak mirip sih sebenarnya.
kayak Simeone tau nggak? Simeone Atletico Madrid sama anaknya tuh Giovanni Simeone yang di Italia. Napoli. Ya Napoli. Ya sebenarnya Simeone kan juga Kamu biasa aja Giovanni. nggak terlalu bagus. Dia masih muda sih tapi ya. Tapi masih muda. Maksudnya nggak tahu jalur karirnya gimana kan? Kalau Jordi kan udah tahu, gue gagal jadi pemain, udah gue jadi sporting director dan dia sukses gitu. Mungkin kalau bisa dibandingin kalau Diego Simeone kan lu udah pasti dia dapat masuk starting 11 ya. Entah itu dia di Inter, Lazio, Atletico Madrid lu jadi pemain gitu kan ya udahlah dia udah pasti jadi pemain utama gitu. Giovanni Simeone emang masih agak susah nih buat nembus konsisten starting 11 gitu kan. Makanya kemudian dia jadi bench player dulu kan biasanya di Napoli gitu. Permainannya kurang berbobot kali ya. Iya. Hebat. Masuk. Pembicaraan kalian memang berbobot. Jadi stiker. Hans tuh. Tapi tadi kita sempat nyinggung soal maksudnya Barcelona ya, bagaimana kan legacy ditinggalkan gitu. Ini Barcelona lagi ada kasus juga nih ya. Kita harus nanya ke Waldo La Liga. Waldo La Liga karena kemarin sudah diundang sama La Liga. Aduh, gue jadi nyesel gak masukin gambarnya ke sini. Aduh, masih ada gambarnya harusnya. Ntar lihat di usah. sosmed aja lah. Kita post di sosmed box to box harusnya tuh. Emang enggak ya? Udah ini ditutup Pak CEO kemarin kita retweet. Udah gak usah. Yaudah. Ya, jadi ada apa berarti? Waldo El Taipo jadi La Liga. Iya, jadi Joan Laporta ini. Bentar. Waldo tuh LA La Liga. Jadiin beat dong, berani gak? It's hard to describe Waldo without a dub. W. Ya udah. Terus lanjut. Gila, fanatismenya dikit banget. Big W ya? Big dub. Ya, cuman Ya pokoknya balik berbobot lagi dah nih. lu. Iya, berbobot dah. Nih, gak kalah menariknya dia adalah tentang Joan Laporta yang kemarin baru tadi subuh kayaknya ya. Subuh nih Presiden Barcelona Joan Laporta didakwa lakukan suap dalam kasus Negreira setelah jaksa pengadilan menyelidik atas dugaan pembayaran kepada wasit pada tahun 2008. Nyuap wasit ini? Jadi nyuap wasit. Jadi ini tuh sebenarnya kasusnya ini tuh nyambung sama kasusnya Bartomeu sama si anaknya Negreira setahu gue deh. Jadi tuh si katanya dugaannya ya, ini correct me if I'm wrong ya, mungkin ada fans Barcelona juga yang lebih ngerti ya, Afif, yang lebih ngerti ya misalnya tentang tuas ekonomi dan lain-lain ya kan. Kalian bisa komen di bawah ya. Katanya tuh di tahun dari 19 berapa ya? Setahu gue dari 2001 sampai 2018 kemarin. 2008 sampai 2018 kemarin itu si Laporta sempat ada bayar ke perusahaannya si Negreira, cuman masih belum tahu, makanya that's why dia didakwa tentang hal itu. Tentang hal ya, ini ada pembayaran apa nih ke perusahaannya Negreira. Soalnya uniknya pada saat 2018 itu gak lama si Negreira tuh cabut dari perwasitan gitu lah, perwasitan di Spanyol gitu sih. Tapi jadi ini masih didakwa ya. Soalnya masih harus dicari tahu kasusnya juga. Jadi si Laporta dikasih waktu 5 hari untuk banding. Untuk melakukan banding ke pengadilan di Spanyol. Ini dari info satu yang lu dapat ya sebagai orang La Liga ya. Ya, A1 kertas kali ya, A1. Nah, kita kembali lagi coba ya ke dinasti tadi kan. Ini kita ngomongin soal Barcelona kan. Jadi kan mungkin dinasti itu bukan cuma soal ayah sama anak yang main bareng, main setelahnya gitu ya. Misalnya Zidane pelatih, anaknya main juga, walaupun akhirnya nggak bisa menembus tim utama juga gitu kan. Terus ada juga Agu Johnson tadi gue udah bilang main bareng. Kalau Maldini, ya Cesare sama Paulo ya. Maldini Pali gak masuk? Maldini Pali, kangen banget ya. Ada nggak fotonya Maldini Pali? Maldini Pali tuh kangen sekarang juga di Kalteng Putra ya? Free agent ya. Apa free agent sih gue gak tahu deh. Free agent apa Kalteng Putra? Terakhir yang gue dengar katanya free agent sih. Gak tahu mungkin udah di Kalteng apa jangan-jangan dia mau jadi politikus nih? Nah, kalau politikus siapa? Valdo Maldini. Ada yang lain ya Valdo Maldini. Valdo Warel. Apa Waldo tuh katanya? Valdo Maldini. Ini kena bursa transfer juga ya. Di Pilpres lalu sama sekarang kan beda partai itu. Benar juga. Iya. Nah, kita balik nih, aduh terlalu bahaya nih, jurang banget episode ini. Kalau ada aja fotonya. Apa? Ada aja ya. Iya, tiba-tiba ada. Gokil. Pasti Dex nih ulahnya. Nah, ngomongin soal dinasti, mungkin bukan cuma soal bagaimana mereka main nih ayah dan anak, tapi juga soal legacy. Mungkin gak dinasti itu bisa berupa legacy juga. Dari misalnya Johan Cruyff, legasinya bukan ke anaknya karena anaknya gak ngelatihnya di Maccabi misalnya, tapi sporting director ya sorry. Tapi ke pelatih selanjutnya menjadi filosofi klub, bahkan ini suatu yang lebih besar ya. Filosofi klub bukan cuma nerusin. Kalau nerusin filosofi sama pemain yang mungkin cenderung mirip itu oke lah, wajar. Kalau pelatihnya abis dia banget. Jadi misalnya Johan Cruyff, abis Johan Cruyff siapa, nah diterusin sama dia. Kalau menurut gue
La Masia itu udah legasinya Johan Cruyff kan? Dari Johan Cruyff ke Pep Guardiola gitu. Terus kemudian dari La Masia itu muncullah Pep Guardiola yang atas didikannya La Masia. Terus kemudian banyak juga ketika kita ngelihat Pep Guardiola jadi pelatih pertama kali itu 2008-2009 Barcelona. Itu kan dia banyak ngangkat dari Barcelona B kan. B, Ya, dia tahu, dia pernah ngelatih Barcelona B dan dia tahu ini anak-anak di Barcelona B udah dididik, paham. udah didik dengan filosofi tertentu, taktik tertentu. Ya udah gue naikin aja, makanya kemudian lahirlah Pedro, Busquets juga gitu loh. Dan gue pikir ketika itu cukup menarik karena di Barcelona DM-nya ada Yaya Toure, tapi Pep Guardiola ngeliat holding midfielder ini harus kayak Busquets gitu ya. Makanya kemudian yang dinaikin Busquets gitu. Terus kemudian legasi juga menurut gue dinasti itu sebenarnya Arsenal tuh dinasti loh Jer. Karena kayak gue bilang Arsenal itu yang kita tahu Arsenal yang sekarang yang possession football base-nya, terus kemudian technical juga pemain-pemainnya dan udah pasti sepak bola ofensif. Itu gara-gara Arsene Wenger gitu. Sebelum Arsene Wenger kan George Graham kan agak pragmatis gitu kan. Nah, ketika Arsene Wenger masuk itu semuanya benar-benar mengubah wajahnya Arsenal gitu. Dari tadi permainan itu sampai kemudian perkara pentingnya nutrisi buat pemain sama data gitu. Jadi ada cerita gitu. Gue lupa 2008 apa 2009 gitu. Ketika itu kan data sama analisis berbasis data, analisis berbasis data itu belum sekaya sekarang, belum seramai kayak sepak bola sekarang. Ketika itu gue inget di 2008 Euro itu sponsornya salah satunya ada Castrol. Kalau lo tahu Castrol Performance Index, tahu nggak lo? Itu banyak tuh. Jadi dulu kantor gue tuh dapat Castrol Performance Index karena dapat sponsor dari mereka dan kita dapat akses buat masuk ke dalam database-nya, data-datanya segala macam. Dan gue inget temen gue itu kalau nggak salah pernah ke Singapura wawancara sama Arsene Wenger di Singapura. Dan ya macam-macam lah kemudian jadi berita. Pas dia balik sini ditanya, lu gimana rasanya ketemu Wenger? Wah gila tuh orang gitu. Gue paham sekarang kenapa dia dibilang the professor gitu. Dan yang paling gue amazed adalah dia tuh ternyata sangat fluent dan sangat antusias banget ketika ngomongin data gitu. Dan menurut dia masa depan sepak bola tuh data. Kata teman gue ini kayak gitu kan. Dan ya udah kejadian sekarang gitu loh. Jadi kalau misalkan lu ngelihat Arsenal sekarang yang proaktif bla 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 segala macam ya Dinasti legend. yang dinastinya itu secara legacy ya itu Wenger gitu yang meletakkan dasarnya Dan gitu. sebenarnya itu bahkan bukan cuma dari bukan dari gaya main. Kan VCC muncul tuh Victoria Concordia Crescit, Victoria True Harmony gitu, mainnya dengan harmoni yang nyaman juga. Tapi memang ada perubahan dari pemain yang bisa cocok masuk sistemnya gitu walaupun pelatihnya ganti. Maksudnya gini, kalau tadi lu bilang soal sebelum era Wenger, ya Arsenal juga kan quartet back four-nya begitu terkenal kan. Tapi kan cenderung yang keras, mainnya kick and rush, jagal gitu kan. Maksud gue, Lee Dixon, si Tony Adams, Winterburn gitu kan. Tapi kan makin kesini kan yang bisa style juga, bahkan makin berkembang sekarang bisa build up gitu kan. Yang nyarinya kalau sekarang tipe Zinchenko, Ben White juga bisa nyusur ke depan kayak gitu. Dan kalau sekarang makan lebih ekstrimnya dengan di bawah Arteta, bukan cuma cara main yang harmonisasi hidup gitu ya, main cantik tapi muda. Ya kan karena Wenger nggak sepenuhnya muda juga. Tapi dia pinter nyomotin pemain yang sepertinya tidak berhasil di klub lain. Tapi bisa jadi kunci. Maksudnya Henry, Vieira itu kan bisa dibilang gagal di Italia gitu kan. Sampai akhirnya ditemuin dan akhirnya bikin French Connection itu. Ini gue rasa Arsenal perkawinan dua dinasti dong ya. Dinasti Wenger dan dinastinya Pep. Kan Arteta masuk dinasti Pep. Karbon kopinya City itu Arsenal. Iya betul ya. Berarti Arsenal tuh tim yang sempurna. Tim berbobot. Karena ada gabungan. Tapi gimana kalau dinastinya itu berupa football group gitu. Mungkin gak sih jadinya mereka bikin dinasti itu. Itu dinasti beneran kalau itu justru worldwide gitu loh. Untuk dunia banyak banget. City Football Group. CFG itu. CFG. Ini kalau C-nya diganti M bisa jadi ini lebih bikin ketagihan ya. MSG. Iya F-nya juga mesti diganti dong. Enggak. Anda aja soccer group buat kita semua. Manchester agak Soccer jauh group. Dong jadinya kalau ganti 2 huruf Dex. Nah udah tuh. Ya MSG kan jadi CFG udah punya klub udah berapa nih sekarang ya? Gua terbaru tuh. Ada Girona Lommel, Melbourne City, Montevideo Torque, Mumbai City, New York City, Palermo, Sichuan Jiangsu, Troyes, Yokohama F Marinos dan Bahia. Plus partner klub kayak klub Bolivar, Vannes dan Geylang International di Singapura.
Gila, di mana-mana bang. Itu dinasti kan? Ini banyak banget. Ya dinasti itu beneran dinasti kalau itu. CFG Maksudnya itu. dia mau mensitikan dunia nggak banyak sih? kan setiap negara pasti punya city kan, punya kota kan. Jadi mereka bilang, wah ini branding yang menarik. Makanya nama mereka juga kan City Football Group kan. Bahkan Melbourne Hearts saja waktu mereka akuisisi ganti nama jadi Melbourne City gitu. Mereka bikin baru klub New York City FC gitu. Itu klub mana ya waktu itu yang fansnya protes gak mau diganti nama, gue lupa. Palermo apa? Palermo ya setahu gue ya. Yang Pak ini ya? protes Next fansnya. Nijmegen. Next Megan. Akhirnya gak jadi dibeli tuh. Tim Belanda tadi yang mau dibeli juga. Ayo CFG. Gue itu dulu soalnya pas awal gue suka bola ada Nek ada Nak. Iya. Megan, Nak Breda, ya kan. Nah kalau tadi kan kita ngomongin soal personalnya nih, dinasti bahwa ayah nerusin ke anaknya atau mungkin legacy yang ditinggalkan. Nah kalau dari segi dinasti secara dominasi gitu mungkin gak sih hegemoni sebuah tim karena bikin dinasti di liga tersebut atau Misalkan mungkin ya, Man United gitu. ya itu di bawah nggak dinasti itu ya? Lebih ke tapi lebih satu pelatih doang ya itu ya. Iya, Sebenarnya iya. dinasti sih Iya, cuma itu dinasti sebenarnya. Tapi Tapi, itu kan cuman dia tidak gagal diturunkan ya. tapi dia tidak menurunkan gitu kan karena begitu Ferguson cabut dinastinya Moyes. hancur. Iya Dinastinya tapi hancur. kalau itu ada terkait dengan longevity juga ya berarti. Oh iya jelas tapi longevity. ya. Ferguson tuh sebenarnya sempat punya dinasti Darren Ferguson kan anaknya tadi Anaknya. kan buat disediakan buat nerusin dia lah Betul. entah jadi pelatih beneran atau gimana gitu. Itu anaknya ada kok di skuadnya Man United terus akhirnya nggak nembus iya. akhirnya cabut dijual gitu. Apa dijual apa dilepas gitu gue lupa gitu. Tapi gini, berarti kalau misalnya kita ngomongin legacy tadi yang berujung sama dinasti, nih Pep anggaplah dia sudah lelah menukangi City, maksudnya udah bosan, udah juara, udah capek lah kan. Dulu dia cabut dari Barcelona gitu kan. Oke, I'm done enough gitu, istirahat dulu deh. Nah, kan suksesor dia itu ada banyak kan sebenarnya yang bisa calon-calon untuk nerusin dia. Arteta, Kompani, Kompany. Arteta, Siapa? Leicester, Xabi Alonso, Leicester kok gue lupa pelatih namanya. barunya ya. Enzo Maresca. Enzo Maresca. Enzo Maresca gitu yang sempat Bahkan Ten Hag gitu. itu sebenarnya juga mau Rada influence. Ada, influence-nya. iya. Itu sebenarnya bisa tuh ya. Guardiola. Kalau misalnya salah satu dari mereka ke City dan berhasil ya itu dinasti akhirnya. Iya bisa jadi kayak Bisa gitu. jadi. Iya secara legacy kayak gitu. Jadi ada banyak yang bisa terjadi dan kalau mau bikin dinasti di bola ya Anaknya mesti jago juga sih. Harus menurut jago gua. ya. Kayak yang berhasil tuh menurut gue Schmeichel tuh. Peter Schmeichel sama Kasper Schmeichel Tapi Kasper tuh jalan dia buat jadi dikenal tuh emang agak panjang kan. Dia kan tadi dia di Manchester City kan. City, Leeds terus, gitu kan. Baru kemudian dapat jalannya tuh di Leicester menurut gua Kasper Schmeichel tuh. Terus yang paling kentara tuh sebenarnya kayak ini, Wayne Rooney. Wayne Rooney itu kan anaknya si Kai itu kan ini kan di tim junior Man United kalau nggak salah dan suka pamer kan. Hari ini aku bikin 5 gol gitu. bikin banyak gol. Ya ya bikin 5 gol hari ini aku bikin 4 gitu-gitu loh kayak wajar ini. kompetitif nih. Iya kompetitif Iya. juga gitu. Itu anaknya si Wayne Rooney. Terus tahu gue kan ada beberapa pemain pemain Premier League nyekolahin anaknya di Etihad City Elite Group itu City Elite Development juniornya City itu kan. Nah terus kemudian Kalau Daley Blind gimana bang? Daley Blind ya Daley Blind juga itu dia sama Denny kan. Gue nonton lagi dua-duanya. Iya. Gue nonton lagi dua-duanya maksudnya zaman bapaknya masih main tuh 90-an di Ajax itu gue nonton. Daley Blind ini masuk ke Man United di Ajax terus kemudian Man United balik Ajax lagi gitu kan. Menurut gue emang kalau misalkan cara main dua-duanya beda sih beneran. Kalau misalkan lu ngeliat Danny Blind gitu ya, emang dia center back agak fisikal walaupun punya karakteristik sepak bola Belanda gitu. Kalau Daley Blind udah jelas-jelas kayak misalkan beneran kayak gaya mainnya yang dibutuhin oleh positional play gitu loh. Tapi menurut gue tips lainnya untuk dinasti bisa works itu kalau pemainnya kegedean kan susah ya. Nah mungkin skupnya kecilin, mungkin negara kecil kayak Arnold Gudjohnsen sama Edith Gudjohnsen tuh menurut gue itu dinasti yang works di Islandia tapi yang mana kita mungkin gak denger sewah itu, Iya tapi sih. di Islandia mereka wah banget gitu. Itu kan Oh jadi ini dinasti yang works bapaknya Edur? gitu. Bapaknya Edur ya. Oh jadi bapaknya Edur, terus anaknya Edur main juga? Anaknya Edur sekarang lagi gue lupa di. Enggak kalau nggak salah ini kan yang pernah Edur tuh digantiin sama anaknya itu. Itu tadi ada fotonya. Bapaknya, Aidur gantiin bapak ya. Oh Edur gantiin bapaknya? Bisa masuk gak kalau Enggak Arnold keluar Edur masuk. Iya bener Edur gantiin bapaknya. Wah gokil. bisa masuk di gak? Tapi kalau Islandia, di tapi timnas. kalau ini beda negara dia ya. Si Lilian Thuram sama Marcus Thuram itu ya. Oh iya bener. Kalau keripik turam, oh iya keripik turam Yang beda kata negara mah Mukti itu Entut. presiden. George Weah sama Sama Weah. anaknya Oh, Timothy kan Lilian namanya. kan Lilian Oh, sama iya. Prancis ya, sorry. Lilian Gua- sama Marcus dua-duanya Prancis. Hmm. Kalau Berarti itu Weah tuh. mungkin maybe ya on the way. Bisa. Kalau Red Club gimana sih? Gue gak pernah nonton Harry main sih. Gue juga enggak. Harry Tapi nggak ada pernah. juga yang beda negara. Jamie tuh biasa Mazinho juga sama sih. Thiago Alcantara. Oh iya. Bapaknya Thiago Alcantara tuh Brazil loh. Sorry mainnya. gue kalau mau nanya dikit, Rafinha itu
adiknya Thiago. Iya, cuman beda ini. beda Rafinha yang negara. mana nih? Ada banyak Alcantara. Rafinha Oh, Alcantara. Alcantara. Iya. Mantan pemain. Ya, jadi emang siapa? Bejo siapa? apa? Bejo Sugiantoro sama Rahmat Irianto. Rahmat Irianto. Ada banyak sih. Si Asnawi juga bapaknya kan Oh pemain ini juga. yang pemain Persib Beckham Putra sama kakaknya siapa? Doni Zola lagi. Si Zola. Doni Zola. Iya, nama bapaknya, nama kakaknya Zola. Nama kakaknya Zola. Doni. Gian Zola ya. Doni Zola. Doni Gian Zola. Gian Zola. Iya, Ya Gian itu. Zola. Itu kakak adik. Oh ini Itu kita kakak kalau ngomongin dinasti itu berarti pasti ayah anak ya. Kalau kakak adik gitu. Kakak adik dinasti kecil kayaknya. Enggak Kayak ya? sama Job Kecil kayaknya gitu itu. ya. Kayaknya kebanyakan main bareng ya gak sih? Iya, Dinasti iya. itu kan mengacu sama Turun-temurun. Turun-temurun lama gitu kan. Periodenya Kalau lama berarti Barcelona dong. Lama sih ya. Lama Syah. Emang lama cara lu berpikir Dex. Iya. Dan yang ini juga kalau selain dinasti politik tadi kita udah bahas ya. Yang lagi rame Yang lagi apalagi rame emang. kan ya pengumuman cawapres lah pastilah ya. Tapi kita bukan Wakil doang anjir. Wakil doang rame ya. tapi menentukan Bukan ternyata. doang ya, Menentukan menentukan masa ternyata. Ini pengumuman kapten dan wakil kapten klub biasanya nggak pakai konvoy kan ya? Nah, Emang kenapa? Enggak, saya mau mendaftar jadi kapten dan wakil kapten klub terus gue konvoy ke Old Trafford. nggak mungkin yang Enggak, lebih kan? relevan digeser dikit Ros. Jadi pengumuman wakil dan kapten timnas. Oh, iya, karena kan iya, negara iya, nih. iya, iya. Jadi yang Enggak, mencakupnya enggak, banyak. kan itu kan biasanya kan kalau misalkan kapten wakil kapten kan ditunjuk kan sama pelatih. Oh iya, ya benar kan? sih. Kali misalnya pelatih bilang, siapa yang mau daftar jadi kapten dan wakil kapten gitu. Oh saya pengen daftar, ini Iya, pasangan iya, saya iya, wakil iya, kapten. iya, Ayo iya. kita konvoy ke Old Trafford buat mendaftar. Kan enggak gitu. Kamu untuk terpilih jadi kapten koalisi kamu siapa nih yang bisa mendukung kamu? Ya Tapi kan? gue iseng-iseng tadi pagi lihat wakil-wakil kapten siapa sih yang paling sering main, ternyata Trippier. Iya, Karena Newcastle itu ngedaftarin kaptennya itu tahu gak siapa? Siapa? Yang udah dibunuh. Jamal Lascelles. Bercanda Arab ke Saudi kan? situ sih. Arab Saudi. Beda orang. Maksud Beda gue kan orang. Arab Saudi punya Newcastle. Tapi kalau Namanya sama Jamal, tapi bukan Iya. itu. Gue tadi mikir pemain Newcastle meninggal siapa kemarin? maksud gue Mirdad juga Jamal. Maksudnya. Tapi kan gak ada hubungannya Tapi Dex. klub Arab kenapa ya? Capnya Jamal gitu. Iya Jamal Lascelles ternyata kapten Newcastle tuh yang didaftarin. Wakilnya Trippier gitu. Sama yang gua gak nemuin adalah wakil kapten Man United siapa sih? Kayak Maguire Bruno. bukan sih? Gue liatin nih Maguire Kemarin kayak bisa musim lalu dibilang ini. wakil. Iya itu Maguire kayaknya kalau bahkan gue belum Ya, sebenarnya pernah bahkan lihat dia Maguire. awalnya kan atas kan apa Iya, iya. kaptennya. Iya tapi nggak ada digeser. vice captain tuh belum ada. Kalau Manchester United itu kapten itu berdasarkan apa? Kalau Madrid tuh kaptennya berdasarkan pemain paling lama di klub. Makanya Nacho tuh kapten Senioritas. utama. Iya senioritas. Nacho kapten. Wakil Madrid Nacho sekarang kapten utama. Luka Modric kan? Tapi main nggak? Sorry, Carvajal kapten utama, vice kaptennya Nacho. Tapi Enggak, apakah vice captainnya Carvalho- Modric itu kapten ketiga sebenarnya. kapten ketiga. Enggak, apakah Carvajal itu pemain paling lama dari semua squad Madrid sekarang? Iya bisa dibilang. Soalnya dia tuh dari akademi. Nacho juga dari akademi. Cuma Carvajal lebih tua. Lebih tua dan emang dia lebih senior dibanding Nacho. Tapi setuju gak lu? Apa? Keputusan itu lu setuju gak? Maksudnya berdasarkan senioritas. Ya kan? Senioritas ya setuju-setuju aja kalau saya ya. Gue sih setuju untuk wakil kapten ya. Kalau kapten mah jangan senioritas Tapi lah. kan Oh, enggak. ada masanya di mana Raul itu ngambil jabatan ban kapten dari Fernando Hierro. Iya kan? Gitu kan. Dan menurut gue itu kan bukan yang paling lama dong harusnya. Iya bukan paling lama. Iya tapi emang ya Raul agak istimewa sih kalau dia Iya, ngomongin dari sama muda udah oke banget Madrid lah. itu beneran pengen Jadi wakil kapten terbaik siapa nih? Trippier berarti kalau menurut gue. City tuh enggak siapa ya wakil kapten Kalau City ya? tuh mereka bilangnya, aduh gue lupa Bruyne di website mereka tuh ada senior group apa gitu. Jadi kapten, Senioritas juga dong. kapten, plus senior group tuh ada banyak pemain gitu. Ada Oh, jadi bisa saling Henderson, menggantikan. Ya, selalu lah. Senior siapa group pemain. bisa jadi wakil kapten. Jadi maksudnya menyesuaikan di lapangan karena mereka kan rotasi mungkin siapa yang main akan jadi kapten. Bisa jadi. We'll Ini never know. kapten City siapa sih? De Bruyne. De bukan? Bruyne. nah. De Bruyne. Kan cabut kan kemarin tuh si ini. Gundogan. Gundogan. Sebenarnya yang itulah kalau soal kapten juga availability-nya penting sih, ya kan? Iya. Kalau bisa lu senior juga tapi lu nggak pernah main, ya. Kapten Ya, yang kayak jarang Lascelles main tadi. itu Iya, Lascelles tadi. Ada satu lagi gue lupa. Gue lupa di satu lagi siapa. Di mana? Oh bukan yang wakil kapten yang kayaknya nggak akan main tuh. Gue tadi kan ngecek-ngecek Wolves. Kaptennya kan sekarang Max Kilman. Sering main kan. Wakil kaptennya pas gue cek Dan Bentley anjir. Kiper cadangan. Gokil. Maksudnya Oh, Kilman kapten Wolves sekarang. ya kapten Wolves Kilman sekarang. By the way, Kilman nih trivia dikit aja dia tuh tadinya pemain futsal sih. Dan dia pengen pindah ke Ukraina. Warga negaranya tadinya. Iya. Cuman nggak Oke. boleh. Pertandingan akhir pekan ini akan ada big match ya? Bisa dibilang big match gak sih? Iya. Liverpool Everton ya? Enggak big Derby match. Merseyside itu big match lah. Ya udah. Everton biasa. Udah benerin Stuttgart. Tapi derby Merseyside tuh agak lebih ini loh. Agak lebih ya persaingannya panas ya Liverpool sama Everton dan
gue kan waktu itu ini datang ke museum Beatles kan, gitu kan. Terus ditanyain kan, kalian semua pendukung Liverpool ya gitu kan. Nges temen gue gak? Enggak, ini Man United. Wah gitu kan. Oh gitu. Kamu sama kayak dia gitu. Dia pendukung Everton, kita semua Liverpool gitu kan orang museumnya. Iya. Terus juga selain Tapi itu agak ada friendly lah, agak friendly. Kalau Liverpool Everton. selain itu Union Berlin Stuttgart. Karena Stuttgart lagi di papan atas, Union lagi di bawah. Stuttgart tuh ada pemain bagus tuh namanya Guesi ya, setahu gue itu. Siapa gue sih? Itu lumayan menarik. Guarassi. Siapa sih? Bukan Yang gue cetak gol di atasnya Harry Kane ya? Iya, dia 13 gol sejauh ini. 7 assist itu lumayan top menarik. scornya Top skor Bundesliga. Gak ada yang tahu kan itu ini siapa nih gue sih gitu kan. Dan emang sempat banyak yang tertarik klub-klub besar Eropa gitu. Salah satunya fanbase Madrid yang terlalu inilah kayak ini gue sih bisa nih jadi the next striker. Udah lah please lah apalah. Yang lain aja Mbappe lah. Mbappe aja lah ngapain sih gue sih enggak penting. Gue tapi gak yakin namanya Gessi deh kayaknya. Iya enggak gue lupa. Guarassi or something. Atau siapa gitu ya. Fans Bundesliga. Terserang lagi lo, Dok. Maafkan saya Spelta. Diserang lagi lo. Iya, oke sekali gue cari. Lo lanjut dulu. Ada City lawan Brighton juga. Gue rasa itu juga menjanjikan laga yang keras ya. Kalau Rana bilang taktiko derby nih. Taktiko derby. Karena derby main taktik pasti. Benar, ada De Zerbi di sana dan seru juga karena kalau gue pikir City kan udah kalah 2 kali nih lawan Wolves sama Arsenal. Pasti mereka nggak mau dong third in a row, jadi pasti maksimal. Tapi lawannya Brighton juga gokil untuk bisa dikalahkan gitu. Terus Sevilla lawan Madrid, tarik dulu. Yes, Sergio Ramos is back. Oh iya. Walaupun Sevilla ini lagi ada problem kayak musim lalu ya. Dia baru aja ganti pelatih. Musim lalu kan ada problem sama Monchi sekarang di Aston Villa ya. Sporting Director Aston Villa. Si Ramos tuh lepas lawan Barcelona on goal kan ya? Iya. On goal, cuman mainnya bagus. Iya, Ini kalau agak biasa fans Madrid, cuman kalau silakan tanya lah fans Sevilla lainnya lah mainnya gimana. Ramos mainnya bagus. Oke. Dan on goal itu gara-gara si Lamine Yamal. Jadi ada fun fact-nya, si Lamine Yamal ini waktu Ramos El Clasico 2016, ball boy-nya Ramos tuh ball boy apa sih? Iya. Ball boy bener kan? Ball boy-nya Ramos tuh Lamine Yamal. Yang di tunnel itu kan ada videonya kan? Di tunnel iya. Dan sekarang akhirnya Lamine Yamal bisa nyetak gol lewat ini lah. Oke, jadi siapa top score Bundesliga? Sergio Guirassy. Guirassy kan gue bilang, bukan Gessi lu. Unik ya, ada satu pemain yang ngebuat Argentina juara ya. Dennis Undav ternyata di sana. Dennis Undav sorry. Itu beda deh. Itu Dennis itu Maupay. Sorry. Maupay. Dennis Undav. Gak Dennis Undav. Langsung Berapa siapa di sini? Gak Dennis dia Undav. sudah pernah main di Brighton juga soalnya. Pernah main Brighton. Oh Gua lupa. sama. Tapi rada kayak. mukanya face-nya berada. Iya, mukanya mirip Makanya sorry, Maupay, mirip banget. Tapi kenapa bikin Argentina juara? Enggak Maupay. Maupay bikin Argentina juara. Dennis Undav tuh ini. Ada juga main lawan Bayern, Utrecht lawan Ajax. Wah ini Justinus Laksana nih akan nonton game ini pasti ya. Utrecht Ajax, terus Milan lawan Juventus. Ya apakah big match? Big match ya nomor 1 kan Milan, Juve juga Ya, itu nomor 1 nomor 2 ya. Oh, Juve nomor 2 sekarang? Enggak deh, Inter Milan yang Juventus peringkat 3. Tapi maksudnya 3 besar lah, kembali ke ininya seperti yang mereka harus. Dan Chelsea lawan Arsenal, London Derby, blue or red? White. Or white, karena ada band white. Gue udah tahu bercandaan lo nih. Tapi ini as an Arsenal fan, gue merasa ini saat yang tepat untuk kita lagi untuk punya dominasi atas Chelsea, karena gini, gue baca tulisan, gue lupa ya, Athletic, Guardian, BBC something ya. Ada tulisan gini, Arsenal tuh biasanya sebelum-sebelumnya tormented by Didier Drogba, embarrassed by Eden Hazard, dan provoked by Diego Costa. Sekarang gila. Sekarang nih saatnya. Siapa sekarang? Kita lihat, Yang tapi kan nggak tahu. berarti. Dan Tapi musim kemarin bukannya menang juga kan? iya, maksud gue ini masa-masa yang harusnya bisa dinikmati. Karena dari 9 pertemuan terakhir udah menang 6 kali, kalah 2 kali. Ini tuh dihitungnya sejak kalah di Europa League Final. Oh, yang dimana gue sangat yakin karena Emery adalah raja Europa League, hanya gagal di Arsenal. Bahkan di Villarreal aja menang Villarreal. Gila. Ya gitu. Jadi sebenarnya kalau Arsenal Chelsea ya banyak history juga ya sebenarnya. Kalau gue sih ngerasa lebih ke history dari sisi transaksi juga. Karena kan Galas ya gitu ada banyak ya. Walaupun Chelsea biasanya ngasih pemain Arsenal yang udah cenderung habis. Willian, David Luiz, ya kan Benayoun, Galas bahkan jadi kapten nomor 10 malah nge-spill di ruang ganti ya, kejadian ruang ganti itu parah sih menurut gue. Sama Lassana Diarra. Nah sampai sekarang juga ada terjadi kayak gitu karena Declan Rice Jorginho. itu dulunya Cobham kalau gak salah. Cobham apa Kan dia- kayak HLN-nya akademinya Chelsea kan? Dia seini sama Mason Mount kan? Sangkatan ya kalau gak salah. Seangkatan Tapi dimauin sahabatan Arsenal juga. ya kan. Jorginho juga kemarin lawan City kan Rice Jorginho tuh pemain Chelsea jelas sebelumnya. Jadi pivot di Arsenal berdua.
Dan Mudryk. Itu Mudryk juga sempat ya diincar kan? Arsenal. Diincar Arsenal tapi datang ke Chelsea. Dan sebenarnya bisa jadi back Chelsea akan menghadapi Eddie Nketiah yang mana dulu pernah di Cobham juga tapi dirilis sama Chelsea di umur 16 akhirnya join ke Arsenal. Terus juga Gabriel Jesus yang diminati oleh Boli. Jadi Boli itu tadinya udah ngerekomendasiin Jesus ke waktu itu siapa ya? Tuchel ya? Masih Tuchel kayaknya. Tuchel. Ya ke Tuchel tapi akhirnya gak jadi. Saya tidak mau Yesus. Saya gak mau Yesus. Saya maunya yang lain. Saya maunya gitu. yang dari Cobham aja. Tahu gak kenapa dari Cobham? Soalnya Cobham dibalik mabok. Dex lagi Ross. Terakhir kayak Mudryk deh. Ya Mudryk. Ya maksudnya yang rebutan gitu lah. Rice juga sebenarnya kan diincar sama Chelsea. Iya. Langsung mengincar Abis apapun. ngomongin Jesus, ngomongin mabok, gue mesti emang. bereaksi gimana? Oke, tentang sepak bola nih Ros, biar lebih waras nih podcastnya. Gimana dari segi, ya Arsenal pasti jelas mungkin didulukan dengan performa dan sekarang juga susunan pemain, kedalaman skuad. Tapi Chelsea juga 3 laga terakhir paling nggak menunjukkan Lagi bagus progresi. loh, lagi bagus. Terutama di midfield Mudryk bahkan lagi nyetak gol terus. Berarti sama Ukraina. tinggal masalah waktu aja ya. Tinggal masalah Chelsea waktu bisa kan. naik gitu ya. Kita kalau misalnya di sini ada followers box to box ya, followers emang pasti. Kemarin ada yang bilang nggak sih? Audience, Stadion, penonton. pendengar setia Stadio box to box ya. Ini kalau misalnya dengar kita selalu memuja-muja Nicolo Jackson nih, Bang. Ya Nico Jackson di FPL. Nico Jackson di FPL Ya, karena kasar banget Nicolo. Nicolas karena attacking threat-nya bagus. Selain itu ada Sterling juga ya kan yang Iya. punya percentage attackingnya bagus. Jadi ini nggak bisa dianggap remeh. Kalau misalnya Chelsea misalnya dibilang sama Bung Jerry Arvino dibilang oke, there is no hero clutch-nya di sana tuh udah nggak ada Diego Costa, nggak ada Eden Hazard, nggak ada siapa tadi dia disebutin Drogba. Mungkin Nico Jackson nih jadi salah satu pemain the next-nya ya. Bahkan Nggak, Nkunku sebentar. bukan pemain. Kalau threatnya ada, maksud gue adalah momok. Karena jujur Arsenal tuh kayak gue ngerasa Drogba tuh takut gitu loh gue. Iya, Itu salah nggak satu ada yang pemain bisa yang Jadi di sini gak ada yang ditakutin. Apalagi Chelsea itu Iya. badai cedera ya. Sekarang Iya. loh banyak yang cedera. Iya, gitu. cedera. Bahkan gue khawatir tengahnya makin bagus sekarang. bahkan Siapa itu sih? ini tuh siapa? Gue coba ntar gue miring dulu. Gak kelihatan. Itu kayaknya 15 nih kok Jackson, bukan ya? bukan. Agak miring ya Nico fotonya ya. Jackson, Di Sasi tuh kayaknya setahu gue. Terus juga bahkan saking banyak cedera sampai dibikin XI-nya. XI-nya yang bikin siapa ya? Gue lupa deh. Si Goal.com apa lupa. Nah, ini, Talksword. X1. Injured XI Premier Si League. Kaiser cedera. Enggak, ini kan bikinnya kan ini kayak pas bulan lalu apa nggak salah. Reece James masih cedera, Bulan lalu, masih cedera. Iya. Chelsea, terus the habis gimbal itu. squad. Apa ada yang ngomen kan di box to box kan, undang pandit Chelsea dong gitu. Oh bahas iya Chelsea. iya. Iya kan? Kalau menurut gue tadi kan ngomongin Nicolas Jackson tuh, menurut gue dia tuh XG-nya bagus. Cuman Final ini finishing aduh. konversi ke golnya itu rendah That's gitu kan true, sebenarnya itu. Jadi That's true. gue tuh lebih khawatir sama orang yang XG-nya kecil tapi golnya tinggi ketimbang yang XG-nya gede Ya. tapi golnya kecil. Itu kan berarti dia tidak bisa memanfaatkan peluang gitu kan sebenarnya gitu. Jadi harus ada efisiensi sama efektivitas lagi yang harus dia tingkatin gitu loh. Menurut gue itu sebenarnya yang bisa dikomentarin dari atribut Nicolas Jackson dalam finishing gitu loh. Karena sejauh ini sih kan sebenarnya kayak kita udah pernah bilang struktur mainnya Pochettino tuh sebenarnya udah kelihatan gitu. Cuman ketika udah sampai tahap finishing itu yang mereka kemudian nggak tahu ini harus diapain nih gitu. Nah, main-main di depannya itu nggak ada. Tadi kita udah nyebut Drogba, udah nyebut Diego Costa gitu kan. Even Eden Hazard yang bukan penyerang gitu. Nah, sekarang yang clutch playernya siapa yang di depan ketika strukturnya udah bagus, ini nggak ada gitu loh. Karena setahu gua the great Chelsea side terutama setelah eranya Mourinho gitu kan, itu kan pasti kuat di struktur gitu. Eranya Mourinho kita ingat bahwa Mourinho datang ke Premier League dengan pakai 3 di tengah ketika banyak klub Premier League masih pakai 2 di tengah, makanya unggul jumlah, makanya susah banget ngebreak Chelsea Mourinho itu susah banget. Dulu tuh Fabregas sama Mama Tip ya. Ya itu kan yang era kesini, ini era yang pertama, Mourinho yang pertama. Era Mourinho pertama datang, ketika itu 4-4-2 masih banyak, jadi 2 di tengah. Sementara Mourinho pakai 3 di tengah gitu loh. Itu kan unggul jumlah gitu. Makanya ngebreak Mourinho Chelsea-nya Mourinho yang era pertama itu susah banget. Dan ketika udah susah ngebreak, mereka dapat bola, depannya ada Drogba, ada Robben gitu loh, pemain-pemain yang tajam, efisien segala macam. Strukturnya jadi ada pemain-pemain yang bisa kayak gitu juga. Kita kemudian ngeliat lagi di eranya Conte kayak gitu, ada Diego Costa segala macam. Ancelotti juga bahkan to the point juga bisa ada kayak gitu. Nah, Pochettino ini eranya strukturnya tuh udah mulai dibenerin nih sama dia. Beda lah ketimbang sama eranya Graham Potter yang mana dia kan lebih reaktif ya. Sama Pochettino udah dibenerin, cuman
Tinggal finishingnya nih personelnya. Siapa yang bisa buat ketika buat jadi udah sampai depan, ayo dong bikin gol gitu loh. Ada yang baru sembuh kan, Armando Broja. Armando Broja. Iya. Ya itu masih diharapkan sih, cuman belum. Ya karena kalau gue sih ngerasanya karena gue udah sering bahas Arsenal ya, gue mau bahas Chelsea dikit ya. Kalau dari Chelsea ini kan ada 2 pemain yang memecahkan rekor transfer juga, dan Enzo ini menurut gue di 6 bulan pas dia masuk ya paruh musim kemarin, itu kan dia sebenarnya diharapkan ganti Jorginho gitu, number 6. Tapi ketika sekarang udah mulai semakin number 10, terus dia punya kontrol, dia punya progressive passing yang paling bagus. Progressive passingnya cuma dikalah sama Bruno Fernandes dan juga Kieran Trippier. Progresif passnya. Jadi bagus juga. Dan dia dilindungi sama pemain kayak Gallagher dan juga si Caicedo. Ya kan? Gallagher dia defensive coverage-nya bagus. Dan emang jadi dia punya secara statistik cuma di bawah dari Joao Palhinha di true tackle. Jadi true tackle itu kombinasi tackle won, tackle loss sama full committed while attempting the tackle gitu. Jadi true tackle yang benar, yang bersih gitu ya. Terus selain itu Caicedo ya kita tahu lah, kita semua udah tahu kapasitasnya kayak gimana. Jadi mereka punya itu, dan ada Cole Palmer dari City. Ini menurut gue gokil karena yang kemarin golin lawan Burnley. Golin dan 3 game dia jadi starter, 3 game Chelsea menang ya. Jadi ada progresi terbaik, membaik, dan Cole Palmer adalah pemain yang cetak gol waktu lawan Arsenal di Community Shield. Oh, iya. Ketika dia masuk di City gitu. Jadi bagus juga menurut gue, dan fluid banget mainnya, jadi number 10 juga bisa. Dan kalau gue pikir dia kan banyak diomongin karena harganya lebih mahal dari Maddison. Tapi dampaknya mulai kerasa dan dia bisa nge-unlock pemain kayak Mudryk. Walaupun kalau kecondongan Chelsea ini gue agak ngerasa condong ke kanan. Kanan Jadi, tuh maksudnya sayap kanan. Iya ke kanan. Jadi Enzo agak maju, terus si Caicedo sini, si Gallagher-nya agak pojok sana. Mungkin kirinya baru diisi sama si Colwill. Kadang Chilwell, kadang Colwill ya. Colwill terus Mudryk tuh kiri ya? Mudryk kiri. Mudryk tuh kiri. Sterling juga kan? Sterling tapi kemarin waktu Burnley dia main di kiri sih. Emang kalau gua ngelihatnya si Pochettino ini lebih ngasih kebebasan pemainnya buat main di posisi manapun sih. Itu yang gua lihat. Jadi kayak kadang yang kayak kita lihat dulu waktu si Chilwell tiba-tiba bisa sampai depan sana kan, overlap sana. Jadi ya yang gue lihat sih di Chelsea sekarang harusnya bermain bisa lebih fluid dibanding Graham Potter gitu, dibanding Graham Potter. Oke, Cuma masalah finishing tadi. Finishing doang. Nah, kalau dari Arsenal ini kan bisa dibilang ada progres terjadi karena ada mereka babak kedua biasanya kalau ada substitution baru ada perbaikan kan. Kayak kemarin Martinelli golin lawan City kan dari bench kan. Ya itu yang kelima. Sebelumnya Aston Villa, Bournemouth, Fulham, MU juga dari pemain-pemain cadangan mereka. Tapi sebenarnya gue rasa ini bukan masalah. Ini justru malah membuktikan bahwa Arteta punya tactical adjustment, punya substitution yang tepat. Karena when and how itu substitution diambil, ini jadi problemnya Arteta. Karena kecenderungan main sampai menit 70 dulu, kalau mentok baru dimasukin gitu. Kan biasanya kalau rata-rata di Premier League itu 60-an udah diganti. Kalau pemain FPL jangan sampai di bawah 60. Iya, tolong dong. Jam 1 baru ganti. Gitu. Jadi sebenarnya menurut gue sih gak masalah gak sih kalau ini. Berarti lo gak ngelihat itu sebagai masalah, berarti bisa jadi ya kayak kemarin kan waktu lawan City kan yang dibilangnya kan ini Saka bakal main ini, ternyata gak main kan. Babak 2 bakal main ini, gak main juga gitu. Nah yang kayak gitu-gitu berarti ya lo gak masalah sih sebenarnya. Gak masalah ya. Dan bahkan orang yang bilang apa sih masalah mungkin di Arsenal, Raya atau Ramsdale. Nah itu juga. Nah gue setuju juga pas Rossi bilang Arsenal harus punya kiper. Nomor satunya udah jelas. Ya kan? So they know what to expect. Nomor punggung atau status nih maksudnya. Statusnya berarti sekarang Raya kan? Sekarang Raya udah jelas. Karena setelah pertandingan lawan Everton, itu Arteta ngumpulin Ramsdale sama Raya terus dibilang, oke, kiper next game adalah Raya gitu. Dan emang udah ngomong secara gentle gitu, dan dia bilang sukanya karena courage ya, karena keberaniannya, karena keberanian siapa namanya? Si Raya. Rayanya untuk pegang bola, dan sebenarnya nggak mengagetkan karena launch passnya tuh paling banyak juga. Dan kemarin kalau lawan City menegangkan di awal-awal pertandingan ya, mau dipres sama Alvarez tuh itu emang diperintahkan oleh Arteta. Walaupun kalau itu kebobolan berubah tuh narasinya. Tapi emang gitu. Jadi dia bilang saya kan free man, kalau ada bola pemain kan datang. Gue kan bebas. Nah, kalau ada pemain yang ngepres, akan ada satu pemain yang kosong untuk bisa gue kasih direct gitu. Ini untuk memecah pressing emang gitu kan caranya. Itu kalau misal serak. Jadi kalau misalkan teorinya emang gitu, kalau lu punya ball playing goalkeeper, ketika lu punya ball playing goalkeeper, yang paling bisa dilakukan adalah ketika bola di kaki kiper, dia tahu mau didistribusikan kemana. Kan di pressing tuh kiper lo, ada 1-0 tadi kayak lo bilang, nah itu bisa didistribusikan kayak gitu. 1-0 itu.
Kenapa? skornya. Skor 1-0. Oh iya bener ya, skornya 1-0. Sama dari Atletik ada yang menarik loh Jar. Apa? Apa dibilang lo tahu kontrol nginjak bola gak sih? Nah kontrol nginjak bola itu ternyata sering dipakai oleh tim-tim yang main buat keluar dari pressing yang anti pressing. Karena ketika pemain nginjak bola itu mancing pemain buat ayo kita rebut gitu, ayo press dia gitu. Padahal yang nginjak bola itu adalah salah satu cara mengontrol bola yang paling bisa bikin bolanya itu ngelekat gitu. Nah itu di Atletik ada tulisannya panjang banget, terus gue lihat ini cuman perkara nginjak bola doang. Tapi menarik sih benar-benar. Iya, Itu dari De Zerbi dulu awalnya, karena De Zerbi gue lupa di Liga Italia waktu pas dia di Italia, dia lihat pemainnya megang bola pakai nginjak bola gitu, sama dia dimarahin awalnya, jangan kayak gitu lo di pressing, sama pemainnya tuh dibalikin justru karena gue jadi di pressing, orang-orang jadi dapat space. Habis itu De Zerbi kayak mikir oh iya kalau gitu gue akan lakuin kayak gitu. Akhirnya di Brighton dia kayak gitu terus. Iya, dan karena tadi dulu singgung soal Brighton, soal Arsenal juga, ini ada kemiripan sedikit ya. Jadi dari 8 game itu Ramsdale 4, Raya 4. Jadi sebenarnya starternya iya, sampai sekarang. maksudnya walaupun ya kita bilang kan masih seimbang sebenarnya. Walaupun kayaknya arahnya proyeksinya David Raya akan jadi kiper utama gitu kan. Toh di Brighton juga terjadi. De Zerbi suka ganti kan. Jason Steele sama Bart Verbruggen. Itu sama-sama main 4 kali juga. Jadi ya sebenarnya masih ya beberapa laga ke depan baru kita bisa memastikan siapa nomor 1, walaupun kayaknya Raya ya. Yang mana juga ini mengancam posisi Ramsdale di timnas Inggris. Untuk menggeser Pickford, tapi cenderung dibagi rata kok. Ramsdale main lawan Scotland, John Stone lawan Aussie, Pickford lawan Italia. Jadi cukup seimbang Gareth Southgate. Nah kalau kita soal duel pelatih ya antara Arteta dan juga Pochettino, ini dia. Gimana? Secara singkat mungkin? Pochettino. Ya, aduh, gue sih liatnya lagi unggul Arteta sih. Soalnya juga ya dia bergurunya ke guru-guru yang tepat aja gitu. Sementara Pochettino tuh kan kemarin kan dikritiknya nggak bisa megang Chelsea. bukan Chelsea yang pas PSG gagal nggak bisa megang pemain bintang gitu. Tapi satu hal juga gue baru sadar ternyata Arteta sama Pochettino tuh pernah satu klub ya di PSG ya. Lah iya gue juga baru inget. Arteta dipinjemin ke PSG pernah waktu Ini itu. berarti era Dari mana? Everton ya? Dari Barcelona kalau nggak salah deh. Si Oh Arteta sebelum kan dia ke Everton malah ya? Kalau nggak salah. Gila gue lupa banget ya belum nonton bola ya? Gue baru sadar juga sih ini orang pernah satu klub ya. satu klub. Lo kalau lihat kalau nanya Arteta atau Pochettino sekarang unggul siapa? Gue lagi. Gue juga setuju. Jadi Arsenal menang nih di Stamford Bridge. Menang, gue yakin Bukan menang bias jangan nanya gue. Gue yakin menang tipis sih. Arsenal? Menang tipis Arsenal menang tipis. Lihat permainan mah ya Arsenal lah. Nggak imbang gitu nggak ya? Enggak. Oke. Asik. Ya itulah kira-kira nanti kita akan lihat sama-sama siapa yang akan meraih kemenangan di Derby London part kesekian di Stamford Bridge antara Chelsea melawan Arsenal. Banyak juga pertandingan yang seru. Milan Juventus juga pasti kita akan bahas dari Senin. Dan juga ada partai-partai lainnya. Counterpress juga bahas itu tuh. Counterpress bahas Milan Derby dan juga Derby Chelsea Arsenal. Nah itu dia. Dia akan bahas Milan Derby, bahas London Derby, sama Derby Romero di petualangan Sherina. Terima kasih sudah menyaksikan Box to Box Football Podcast. Jangan lupa subscribe ya. See ya.